Aku ingin belanja di sini, Ken. Vanessa berteriak histeris saat dia membaca tulisan berjalan pada butik mewah di daerah Kuta, Bali. Ya, mereka baru saja tiba di Bali setelah membatalkan rencana perjalanan mereka ke Paradise. Kenrick memilih untuk menemani Vanessa menenangkan diri di tempat yang paling dekat dari Jakarta. Dengan alasan, kantor cabang mereka yang baru dibuka di negara ini lebih memerlukan perhatian khusus darinya, apalagi setelah adanya kasus pembunuhan Rajendra Dutta yang belum terungkap siapa dalang pembunuhan yang sebenarnya. Tentu saja, alasan ia ingin dekat dengan Raina tidak terucap dari bibirnya. Dia belum siap mengatakan tentang perasaannya yang sebenarnya kepada wanita itu. Dia mencintai Raina. Sungguh. Tapi melihat Vanessa bersedih dan menangis membuatnya tidak tega. Vanessa selalu ada untuknya, dan ketika wanita itu membutuhkannya, ia hanya ingin membalasnya. Itu saja. Arimbi Butik. Bukankah ini salah satu butik milik istri Emir Kemal Malik? Ya. Boleh aku membeli semua yang ada di sini? Semauku. Yep. Bahkan butiknya. Tidak. Kenapa tidak? Vanessa mengerucutkan bibirnya sembari melipat tangan di bawah dada. Aku bisa membelinya. Mereka tinggal menyebutkan saja berapa harganya. Kenrick terkekeh melihat wajah merajuk Vanessa, lalu mencubit pipi wanita itu dengan gemas. Emir Kemal Malik tidak kekurangan uang sehingga semudah itu ia akan menjual butik istrinya hanya karena kau menginginkannya, Vanessa. Butik ini dibangun hanya untuk memberi lapangan kerja pada masyarakat di sekitar Arimbi dulu pernah tinggal. Dan aku yakin, tidak akan pernah dijual sebesar berapapun kau menawarnya. Ah, dia pasti sangat kaya raya. Tentu. Sama dengan keluarga Regan. Mengedik, Kenrick menjawab dengan acuh tak acuh, keluarga Regan tidak sekaya mereka, aku rasa. Well, bukankah kau yang tahu persis seberapa kaya keluargamu, Vanessa? Bagaimana dengan Adelard? Vanessa berusaha mengalihkan pembicaraan. Adelard? Ya. Kenrick mendengkus dengan ekspresi marah, kenapa kau membahas tentang Adelard? Oh, come on, Ken, aku hanya ingin mengenal pria tampan dan sok berkuasa itu. Dengan menjebaknya juga seperti Damian. Aku tidak menjebak Damian. Aku hanya mengajaknya bekerja sama. Ah, sudahlah. Jangan lagi membahas pria itu. Aku tidak ingin moodku hancur gara-gara pria brengsek itu. Bekerja sama yang seperti apa maksud? Mengusap hidungnya pada hidung Kenrick dengan cepat, Vanessa lantas mengangkat jemari tangannya menutup bibir pria itu, jangan ucapkan apapun. Aku tidak ingin memikirkan apapun waktu kita bersama, Ken. Semua ini begitu berharga bagiku. Dan aku tidak ingin melewatkannya sedikit pun waktuku tanpamu. Iya. Karena ini pertama kalinya kita pergi berdua sejak kau membangun bisnismu sendiri. Selama ini kau tidak pernah punya waktu untukku. Jadi aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Vanessa tersenyum lebar. Akhirnya pria itu rela menyampingkan pekerjaan demi dirinya. Baiklah, Kenrick mengerjap lambat. Apa kita akan terus berdebat di sini? Tentu saja tidak, Hani. Kita akan masuk dan berbelanja. Mendesah pelan, Kenrick hanya mengangguk dan menimpali dengan tanya, dan kau ingin belanja apa Tuan Putri? Pelayan Anda ini akan siap mengantar Anda kemanapun Anda suka. Vanessa terkekeh lalu mengangguk semangat. Perlahan ia melepaskan diri dari Kenrick yang membuatnya ingin terus bersandar dan bermanja. Tanpa peduli, bahwa hubungan mereka pada dasarnya dibangun di atas hubungan sakral yang sudah mengikat Kenrick dengan wanita lain, begitu juga dengan dirinya, yang sudah menjadi istri dari pria lain. Dengan penuh semangat, Vanessa menunjuk semua pakaian yang terpajang di manekin dan juga pakaian yang tergantung di etalase. Kenrick sendiri hanya berdiri di dekat meja kasir, sambil menanti Vanessa yang terus berburu pakaian dalam store itu dengan lincah. Pria itu hanya diam dan memerhatikan gerak-gerik kekasihnya, dengan senyuman yang terus terbit pada wajahnya. Keadaan mereka sekarang,
sangat berbanding terbalik dengan keadaan dulu. Di mana saat itu, mereka harus mencuri, mencopet atau merampas barang dari orang lain, jika membutuhkan atau menginginkan sesuatu. Sudah selesai? Tanya Kenrick, saat Vanessa berjalan mendekatinya. Di belakang wanita itu, terdapat seorang pelayan berseragam yang sedang mendorong troli, yang terisi penuh dengan barang belanjaannya. Vanessa mengangguk dan menunjuk ke arah troli yang ada di belakangnya. Sudah. Hanya segitu, sayang. Nanti kita cari lagi ya. Di tempat yang lain. Balas Vanessa. Kenrick langsung menganggukkan kepalanya, sebagai tanda mengerti. Kebiasaan Vanessa dalam berbelanja bukanlah hal yang bisa dihentikan. Wanita itu hobi mengoleksi barang-barang mewah, tetapi setelah dipakai sekali, ia pasti akan meletakkan barang itu begitu saja di dalam lemari aksesorisnya, tanpa menggunakannya kembali. Setelah transaksi pembayaran selesai, Kenrick membantu Vanessa membawa tas belanjaan miliknya, kemudian mengajak kekasihnya itu menuju ke sebuah restoran, yang berada di lantai tertinggi pada hotel yang menjadi tempat keduanya menginap. Ken, di dekat sini ada store yang menjual tas-tas lucu atau tidak? Kenrick menaikkan bahunya sekilas. Mungkin, balasnya. Nanti kita cari ya. Aku belum pernah ke Bali sebelumnya dan aku tidak menyangka, kalau Bali ternyata seindah ini. Aku ingin menjelajahi berbagai tempat dan membeli banyak barang di sini. Kenrick. Ya, gitu dong. Kenrick tersenyum ketika jemari lentik Vanessa mengait di lengannya dan kepala wanita itu bersandar di pundaknya. Pria itu menekan tombol lift yang akan membawa mereka ke rumah makan. Ia ingin segera mengisi perutnya lalu kembali ke kamar hotel untuk sedikit meluruskan punggung. Sore nanti kita ke pantai, kan? Aku ingin memakai bikini yang baru saja aku beli. Kenrick merangkul tubuh Vanessa dengan sebelah tangannya, kemudian meletakkan tas-tas belanjaan yang semula dia bawa ke atas lantai, tepat di bawah kakinya. Lalu, pria itu membalas ucapan Vanessa dengan anggukan kepalanya. Ia sudah cukup lelah menanggapi Vanessa sejak tadi dan ia tidak menyangka, kalau wanita itu sudah membuat list rencana kegiatan, yang akan mereka lakukan selama berada di Bali. Tentunya, karena tujuan Kenrick mendatangi pulau itu hanya untuk menikmati indahnya pantai dan pemandangan alam lainnya, yang ada di sana. Ting! Pintu lift terdengar berdenting, kemudian terbuka lebar. Vanessa dan Kenrick benar-benar menikmati liburan ala orang biasa kali ini. Tidak ada private room dan tidak ada private lift. Seolah-olah mereka sedang mengulang kembali masa-masa dulu, sebelum mereka menyandang nama Regan, yang diletakkan tepat di belakang nama mereka. Kenrick menggeser tubuhnya dan memberikan ruang untuk orang lain, yang hendak masuk ke dalam lift juga. Ia ingin berbicara kepada Vanessa, bahwa dirinya ingin beristirahat hingga malam nanti dan akan menemani Vanessa untuk kembali berbelanja, setelah acara makan malam selesai. Namun, seluruh kalimat yang sudah berada di ujung lidah Kenrick mendadak tertelan begitu saja, saat ia melihat penampakan seseorang di depannya. Seorang pria dan wanita yang sangat Kenrick kenali, sekarang berdiri tepat di depan pintu lift yang terbuka. Sama seperti dirinya, dua orang yang ada di hadapannya itu juga sepertinya tercengang, setelah melihat keberadaannya. Kenrick mengerjapkan sepasang kelopak matanya perlahan, dengan perasaan tidak percaya dalam hatinya. Rania. Vanessa langsung menolehkan kepalanya ke arah Kenrick, saat pria itu menyebut nama seorang wanita, yang sangat ia benci. Ia juga tidak pernah berharap, bahwa sosok wanita yang ia benci itu ternyata bisa berada di hadapannya sekarang. Rania, panggil Kenrick lagi. Lalu, pria itu melepaskan rangkulannya pada tubuh Vanessa dan bergerak cepat membuka pintu lift yang hendak tertutup. Dia mengabaikan keberadaan paperback yang ada di samping kakinya, yang terjatuh begitu saja ke atas lantai. Dengan langkah lebarnya, Kenrick mengejar Rania. Rania, kenapa kau ada di sini? Eraina.
Menangkap sorot terkejut pada wanita dengan koper besar, tas, paperback, dan ransel di punggung, sedang rambutnya dibiarkan tergerai dengan topi pantai yang menutupi hampir sebagian wajahnya, tampak seperti TKW yang baru saja dideportasi dari negara tempatnya bekerja. Vanessa langsung menganga saat wanita itu berlari dan sialnya, dalam sekejap, sang kekasih mengejar meninggalkannya sendirian di dalam lift. Astaga! Dan Kenrick melesat pergi begitu saja meninggalkan paperback yang bersandar di kakinya jatuh berserakan. Sedang lift kembali tertutup dan Vanessa terjebak di dalamnya. Holy shit! Raina! Berhenti! Teriak Kenrick menggelegar di lorong hotel yang sepi. Raina di Bali. Berani-beraninya wanita itu pergi tanpa izin darinya. Sialan! Runtuk Kenrick terus di dalam hati. Apa wanita itu berniat memata-matai dirinya? Kenrick terus mengejar. Sementara wanita yang ia kejar terus berusaha melarikan diri dengan segenap beban yang dibawanya. Hingga tiba di depan pintu sebuah kamar, Raina berdiri dan berusaha membuka pintunya kemudian mendorong dengan terburu-buru untuk menutup kembali pintunya. Namun terlambat. Kenrick sudah menangkap daun pintu itu sebelum ia sempat menguncinya. Dengan cepat pria itu tiba-tiba saja sudah masuk ke dalam kamarnya lalu mengurung tubuh kecilnya hingga bersandar di belakang pintu. Wajah putihnya memerah dengan rahangnya yang mengeras. Pria itu berdesis di telinganya yang seketika membuat bulu romanya berdiri. Mau bersembunyi di mana kamu? Raina meringis. Tubuhnya menciut karena sorot tajam suaminya tampak siap mencincang abis dirinya. Kenrick, kenapa kau lari? Merasa bersalah. Duh, kenapa harus ketahuan? Runyam sekali sih jalan-jalan perdana dalam hidupnya. Kamu mengikutiku. Raina melongo. Mengikuti katanya. Untuk apa? Kurang kerjaan sekali hidupnya jika dihabiskan untuk mengikuti suami yang pergi berlibur bersama selingkuhan. Tidak. Tentu saja tidak. Aku tidak berniat mengikutimu. Raina mengipas-ngipaskan kedua tangannya di depan wajah. Lalu, aku hanya ingin jalan-jalan. Raina memberikan sebuah cengiran lebar dengan kedua jarinya yang membentuk huruf V. Sungguh, siapa yang mengizinkanmu? Kenrick semakin menekan tubuhnya ke daun pintu membuat Raina meringis ketika tubuh keras itu seakan menghimpitnya dengan sekuat tenaga apalagi dengan bukti gairah yang terpampang nyata. Shit! Raina tidak habis pikir, ada apa dengan pria ini? Marah sekaligus bergairah. Bagaimana rasanya? Tidak ada. Raina menggeleng cepat. Berusaha untuk tidak banyak bergerak atau sesuatu yang menekannya kuat di bawah sana semakin meronta. Aku tidak meminta izin siapapun. Jadi aku tidak perlu diizinkan oleh siapapun. Aku suamimu, Raina. Harusnya kau meminta izin padaku. Sialan. Kenrick merasa dirinya sudah diabaikan. Oh, suami. Lancang kamu. Kenrick benar-benar marah. Raina tahu itu. Tapi dia tidak takut. Hanya sedikit takut. Takut kalau dirinya baru saja sampai di Bali lalu diusir pulang. Aku hanya jalan-jalan saja, Ken. Aku tidak akan gangguin kamu sama Vanessa. Pulang. Iya kan? Baru saja ia pikirkan, kalimat laknat itu keluar juga dari bibir tipis suaminya. Sepasang kelopak mata Raina kian membulat dengan bibir yang mengerucut dan pipi yang mengembung lucu. Siapa kamu menyuruhku pulang? Apa hak? Kenrick mengernyit, menautkan kedua alisnya, masih dengan mencengkeram bahu istrinya. Apa yang kau katakan? Apa kamu lupa kalau aku suamimu? Bentaknya dengan nada tidak terima. Apa istrinya sudah amnesia karena terbentur jendela pesawat waktu berangkat ke Bali? Dan aku punya hak untuk. Aku pikir kamu yang sudah lupa dengan hubungan kita, ujar Raina santai. Pura-pura santai tepatnya. Ia hanya berpikir, marah jika ditanggapi dengan marah maka akan semakin meledak. Jadi ia berusaha sabar meski dalam hati ingin mengumpat. Bukankah api harus dipadamkan dengan air? Jangan sampai keliru dengan menyiram bensin. Apa maksudmu?
Mendorong istrinya untuk sedikit menjaga jarak, agar dia tidak semakin emosi lantas mencekik sang istri, Kenrick kemudian berbalik dan melihat koper besar yang ukurannya membuat dirinya menelan ludah. Astaga! Raina tidak ingin kabur dengan koper sebesar itu, bukan? Kalau kamu masih merasa suamiku, harusnya kamu pergi denganku, bukan dengan perempuan lain, kan? Oce perempuan itu lagi dengan nada cemburu yang begitu kentara. Raina. Apa? Raina berkacak pinggang. Jangan sampai ia kalah berdebat lalu dipulangkan. Susah payah ia merencanakan barang yang akan dibawanya selama liburan kali ini, jangan sampai usahanya sia-sia. Dia bahkan belum berjemur di pantai dan berfoto dengan gaya yang kekinian dan instagramable untuk diupload di IG-nya yang hanya memiliki 5 pengikut. Rose, Pak Adang dan istrinya, asistennya, dan Max, pengawal pribadinya. Ah, Max. Di mana pria itu sekarang? Terlalu fokus pada Kenrick hingga ia melupakan pengawalnya yang tampan. Raina. Kau tahu sendiri kan, aku hanya menghibur saudara angkat yang ingin menenangkan pikiran. Potongnya cepat. Alasan yang klise. Menghibur seperti apa jika berlibur hanya berdua? Apalagi pria dan wanita yang sudah dewasa berada dalam satu hotel yang sama. Ya, kau tahu sendiri kan, kalau. Lalu bagaimana dengan pikiranku? Aku juga butuh hiburan. Kenrick menghela napas lalu kembali memutar tubuhnya, dengan barang sebanyak ini. Kenrick melirik koper istrinya lalu menariknya ke hadapan Raina, kau tidak berniat untuk. Kenrick tersentak saat sebuah tas kecil yang bersandar di pegangan koper terjatuh di bawah kakinya. Tas yang lebih cocok dimiliki oleh seorang pria. Ini tas milik Max. Iya, Kenrick melihat Max bersama dengan istrinya tadi. Entah mengapa mendapati kenyataan itu membuat amarahnya semakin menjadi-jadi. Kalian tidur. Kenrick, please. Biarkan aku di sini. Aku hanya ingin berlibur menenangkan pikiran sebelum aku fokus dengan kasus Rose minggu depan. Aku janji aku tidak akan mengganggu kalian atau mengupdate status tentang derita istri yang diselingkuhi suami. Aku pulang. Aku hanya ingin jalan-jalan 1 minggu aja, please. Raina terus menatap Kenrick dengan tatapan memelas sambil memainkan jemarinya berharap pria itu iba saat melihatnya yang sudah all out menikmati liburannya kali ini. Pulang. Bereskan kembali barangmu dan ikut aku pulang. Kenrick, aku bahkan belum berjemur di pantai dan bertemu dengan bule tampan. Pulang. Astaga. Raina mengusap telinganya yang berdenging karena teriakan Kenrick barusan, aku bahkan belum kesange untuk mencari monyet yang wajahnya mirip kalian. Apa? Raina meringis lalu mengusap tengkuknya yang seketika merinding, oh, maksud aku yang lucu-lucu dan mengemaskan seperti kalian. Pulang, Raina. Kita semua pulang sekarang. Aku tidak menerima bantahan. Raina mengerjap mendengar penuturan Kenrick yang bergerak mundur memberi jarak di antara mereka. Dan usir laki-laki brengsek itu dari kamar kamu karena aku memecatnya saat ini juga. Kenrick lantas menendang tas milik Max lalu keluar meninggalkan Raina yang masih mengerjap tak percaya. Ah! Ya ampun! Apa mungkin Kenrick cemburu padanya?